Baik, Anda kembali di Newscast. Kita masih dalam editorial view bersama dengan Mas Nugi dan juga Mas Revo. Sekarang kita mau menyoroti pidato kenegaraan Jokowi. Saya mau ke Mas Revo terlebih dahulu lagi. Mas Revo, ada banyak poin-poin yang disampaikan oleh Presiden ya, yang memang secara umum kita lihat ini menyampaikan pencapaian dan juga prestasi pemerintah, mulai dari isu ekonomi sampai dengan isu pemberantasan korupsi, hukum juga disinggung oleh Presiden pada tahun ini, juga soal politik identitas misalnya di akhir-akhir. Tapi isu ekonomi tampaknya mendominasi pidato Presiden. Dari pidato tersebut, Mas Revo, kalau kita menerka sebenarnya ini apa yang ingin disampaikan Presiden dan bagaimana catatan kita atas klaim-klaim pencapaian dan juga pidato Presiden Jokowi disampaikan dalam HUT Kemerdekaan RI ini? Ya, Reinhard, kalau kita lihat memang dalam pidato kenegaraan Presiden kemarin ketika kemerdekaan ada beberapa hal gitu ya. Pencapaian disampaikan oleh Presiden Jokowi, termasuk ketika Presiden menyampaikan bahwa APBN kita untuk tahun 2022 saat ini surplus 106 triliun gitu ya. Tapi di satu sisi yang lain Presiden juga menyampaikan bahwa kita dalam sebenarnya bahasa yang disampaikan oleh Presiden cukup menenangkan, terlihat menenangkan ketika Presiden menyampaikan bahwa kita mampu memberikan subsidi kepada masyarakat sebesar 502 triliun. Tapi di sisi lain tentu ini menjadi sebuah hal yang sebenarnya Presiden ingin memberikan message gitu. Dan Presiden kan sebelumnya juga menyampaikan bahwa kondisi global baik di tatanan global maupun regional itu tidak baik-baik saja. Gitu. Inflasi di tatanan global itu cukup tinggi, begitu juga di kawasan ASEAN tinggi gitu. Sementara memang Presiden menyampaikan ada satu dalam tanda kutip prestasi tersendiri bagi Indonesia karena bisa menekan inflasi tidak setinggi dari kawasan maupun kawasan regional maupun global. Tapi ini sebenarnya adalah message bahwa kondisi dunia tidak baik-baik saja, kondisi regional tidak baik-baik saja, terutama dalam tataran ekonomi kita. Gitu. Kita mungkin selama ini inflasi tidak cukup tinggi karena memang negara memberikan subsidi. Kalau misalkan harga-harga BBM itu dilepas gitu, seperti halnya negara-negara di Eropa atau di Amerika yang harga energinya itu mengikuti harga pasar, mereka benar-benar liberal dalam ekonomi, maka bisa jadi kita juga akan memiliki tingkat inflasi yang cukup tinggi. Nah, artinya sekarang ini kita kan sedang melihat nih Presiden, apalagi kemarin juga Menko Marves juga menyampaikan ada sinyal-sinyal bahwa pemerintah akan mencabut subsidi energi kita. Nah, ini sedang menjadi kajian-kajian dan kita tentu harus melihat secara jernih ya Reinhard ya. Apakah memang kita harus mencabut subsidi? Apakah tidak ada cara lain selain mencabut subsidi misalnya? Kalau memang harus mencabut subsidi, kemudian bagaimana dengan mereka-mereka yang terdampak dari pencabutan subsidi tersebut? Bagaimana kemudian negara menanggulangi dampak tersebut. Nah, ini yang tentunya skema-skema ini yang sudah kita tunggu. Karena jangan sampai kemudian ketika negara dalam pidato Presiden itu ada surplus 106 triliun, kemudian harga komoditas sebagian barang itu tinggi sehingga juga menjadi pemasukan yang cukup tinggi juga untuk negara kita, ada batu bara, kemudian sawit dan lain-lain itu harga komoditas sedang tinggi, di satu sisi juga ada beban terhadap energi, maka yang harus kita lihat kantong kiri kantong kanannya ini seperti apa gitu kan, apakah kita masih cukup mampu membiayai kebutuhan-kebutuhan kita ini. Kalau memang harus mencabut subsidi, berapa yang terdampak? Kemudian bagaimana dengan dampaknya? Apakah apakah memang harus mencabut subsidi itu? Apakah ada cara lain selain tidak mencabut subsidi? Misalnya dengan kemudian melakukan selama ini kita tahu banyak kebocoran subsidi juga gitu, terkait dengan harga LPG, kemudian harga tidak tepat sasaran, penggunaan solar bersubsidi yang tidak tepat sasaran, dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu yang sekarang sedang kita tunggu. Tentu kita tidak ingin Indonesia jatuh ke jurang resesi ya, dan langkah-langkah pemerintah inilah yang sekarang sedang sama-sama kita tunggu, Renard. Mas Nugi,
titik berat pidato Presiden adalah soal isu ekonomi ya. Ini mungkin memang hal yang tengah dihadapi oleh semua negara di tengah tantangan ekonomi global dan juga banyak ketidakpastian. Apakah juga Mas Nugi melihat bahwa ini ada message tertentu dari Presiden ketika meng-highlight soal subsidi terhadap energi yang mencapai 502 triliun rupiah ini juga kemungkinan menjadi sinyal bahwa akan ada kenaikan harga BBM? Saya kira Jokowi sudah memberikan sinyal kekhawatiran jika BBM itu energi. Dan itu sudah beberapa kali dalam pidato. Ya. Nah, saya kira yang sekarang APBN kita sekarang itu justru tertolong karena harga komoditas ada dua komoditas yang dimiliki Indonesia, satu adalah sawit, yang kedua adalah batu bara. Dan ini komoditas internasional yang harganya sehingga apa itu bisa APBN. Jadi APBN masih tidak kuat. Pertanyaannya seberapa lama APBN bisa menanggung. Walaupun 2023 subsidi itu akan dipotong. Jadi itu yang terjadi saat ini adalah ketika ada kasus perang dan tersebut naik dan keluar sehingga itu yang membuat saya kira sinyal yang tadi disampaikan pernyataan dari Menteri Luhut beberapa waktu lalu juga mengatakan bahwa minggu depan akan diumumkan harga kenaikan BBM gitu ya. Nah, saya kira ini yang penting harus diawasi dampak sosial. Memang yang terjadi akan jadi kenaikan pertalite akan harga pangan di sana. Soal lainnya adalah kita ketika melakukan ada orang-orang yang terdampak, soal lama itu akan terulang lagi. Dapat surat data yang dimiliki oleh Kementerian untuk melihat jadi terhadap orang-orang miskin karena tadi. Oke. Nah, jadi kekhawatiran tentang pasti berbagai hingga potensi sosial itu jadi perhatian. Ya, baik Mas Nugi, ini masih agak terputus-putus, jadi saya lanjut lagi ke Mas Revo. Jadi kalau kemudian benar bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM, soal tepat atau tidaknya, ini pasti diskusinya masih panjang lagi nih Mas Revo, soal tepat atau tidak menaikkan harga BBM begitu ya. Tapi dampaknya ini harus dikalkulasi ya oleh pemerintah ketika menaikkan harga BBM yang itu diumumkan kepada publik. Atau apa yang perlu sekali lagi diantisipasi oleh pemerintah kalau kemudian benar dalam waktu dekat akan menaikkan harga BBM, berkaca dari beberapa kali Jokowi menyinggung soal beratnya subsidi 502 triliun rupiah ini? Iya, memang secara kasat mata sekarang kita lihat ya Reinhardt ya, kalau misalkan kita beli Pertalite gitu di pasar di SPBU, Pertalite itu kan 7.600 ya. Nah sebenarnya yang yang subsidi lebih besar itu kan premium, tapi kita sekarang sudah mulai lupa tuh premium karena sudah jarang ada di pasaran. Pertalite kemarin juga belakangan sering hilang gitu di pasaran. Nah, tapi kan Pertalite harga dengan 7.600, kemudian Pertamax harganya Pertamax 92, RON 92 harganya 12.500. Nah kalau kita lihat di SPBU asing gitu, yang artinya harganya memang mengikuti mekanisme pasar, itu kan harga BBM RON 92 di kisaran 17.000, 18.000, bahkan 19.000 terkadang gitu. Fluktuasinya di situ tuh. 17,5, 17.800, 18 sekian, 19.100 dan lain sebagainya. Nah artinya memang harganya selisihnya sangat jauh gitu dengan Pertalite yang RON 90 ya, RON 90. Nah memang kemudian disparitas harga yang sangat tinggi inilah yang kita juga kadang-kadang melihat, wah ini memang sangat besar sekali subsidi yang harus diberikan oleh pemerintah. Tapi lagi-lagi pertanyaan begini Reinhardt, bahwa kita masih menemukan ada indikasi-indikasi kebocoran solar misalnya. Solar bersubsidi itu banyak juga dipakai oleh kendaraan-kendaraan yang kategorinya sebenarnya adalah kendaraan-kendaraan mewah.
solar bersubsidi seharusnya hanya dipakai untuk angkutan-angkutan transportasi umum seperti bis umum, bis antar kota, truk-truk yang mengangkut logistik dan sebagainya. Tapi kenyataannya banyak juga mobil-mobil yang sebenarnya harganya di atas 400 juta, harga di atas 600 juta menggunakan solar yang bersubsidi. Kemudian belum lagi solar bersubsidi itu dipakai bocor untuk dipakai industri-industri yang besar. Nah, masih ada indikasi-indikasi itu. Nah, kita sebenarnya juga alangkah baiknya kalau misalkan kebocoran-kebocoran, indikasi-indikasi kebocoran-kebocoran itu bisa dihentikan, sehingga artinya subsidi yang tidak tepat sasaran ini juga bisa ditekan. Nah, hal lain misalnya LPG gas 3 kg, gitu ya. LPG tabung hijau, tabung melon yang bisa kita sebut tabung melon itu. Dari data sebenarnya tabung melon itu juga banyak dipakai oleh rumah tangga yang sebenarnya masuk kategori mampu, yang seharusnya rumah tangga kelas menengah ini menggunakan LPG yang 12 kilo, yang tabung biru atau yang 10 kilo. Tapi kenyataannya banyak juga yang masih menggunakan LPG tabung melon gitu. Nah, ini kan juga membuat akhirnya bocor, subsidinya itu tidak tepat sasaran. Nah, tepat atau tidaknya subsidi inilah yang kemudian juga harus menjadi concern dari pemerintah sehingga beban subsidi itu tidak tinggi. Pertamax juga sama gitu. Pertalite misalnya, Pertalite itu juga sama. Yang kita lihat sebenarnya kan kalau harusnya Pertalite itu dipakai oleh kendaraan transportasi umum atau misalnya angkutan-angkutan logistik. Tapi kenyataannya kan banyak juga mobil-mobil mewah yang mengisi Pertalite di SPBU. Nah, artinya hal-hal seperti ini yang sebenarnya bagaimana mengatasi supaya subsidi ini tidak tepat sasaran ini bisa ditertibkan dalam tanda kutip. Nah, setelah itu baru kita ngomong kalau memang semua itu sudah ditertibkan, sudah dikendalikan, maka kita bisa kalau memang masih besar angka subsidi itu barulah kita ngomong berapa nih yang harus dinaikkan, berapa ribu harga yang harus disesuaikan untuk RON 90 atau RON 92 ini, Pertalite maupun Pertamax, atau untuk gas misalnya, untuk LPG berapa yang harus disesuaikan. Kemudian nanti dampaknya berapa banyak orang yang terdampak. Nah, mereka yang terdampak ini kemudian bagaimana? Apakah akan dikasih bantuan langsung tunai dengan cara seperti apa? Nah, jangan sampai kemudian ketika pemerintah mencabut subsidi, karena kita tahu, karena ketika subsidi BBM ini dicabut, satu hal yang kemungkinan besar akan terjadi adalah kenaikan harga. Ketika kenaikan harga, maka inflasi akan naik dan sebagainya. Maka bagaimana ini dampaknya terhadap masyarakat supaya masyarakat itu tidak menderita? Karena situasi geopolitik kita juga tidak bagus-bagus saja gitu. Perang di Ukraina Rusia, kemudian juga memanasnya Laut Cina Selatan, kemudian konflik di Taiwan kemarin, itu kan juga mempengaruhi situasi geopolitik ini juga mau tidak mau pasti akan mempengaruhi juga gitu, angka perekonomian kita. Kita tahu sekarang kalau kita bandingkan harga mie instan di pasar aja di toko kan sudah naik seberapa ratus perak gitu. Artinya kalau harga kisaran awalnya 2.000 sekian, kemudian naik sekarang berapa ratus perak, ini kan bisa dikatakan naiknya berapa 10-20%, bahkan mungkin 30%. Padahal ini mie instan yang menjadi patokan juga, ini makanan banyak orang di Indonesia. Nah, ini yang untuk mengatasi ketika terjadi nanti efek domino dari kenaikan pencabutan subsidi, maka pemerintah harus memikirkan bagaimana mengatasi dampaknya. Kita lihat pekan ini apakah benar akan diumumkan kenaikan itu atau tidak, karena ini baru sekedar sinyal ya Mas Revo dan juga Mas Nugi, tapi yang perlu tadi ada banyak sekali catatan dari CNN Indonesia terhadap pemerintah terkait dengan kebijakan subsidi energi ini. Dan tentu kita menanti akan seperti apa kemudian keputusannya dari pemerintah. Terima kasih banyak Mas Revo dan juga Mas Nugi untuk diskusi editorial pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Sehat selalu, selamat malam. Terima kasih.